Perkenalkan, nama saya Hari Kristus Tumiang dengan NIM 3223121013 dengan mata kuliah Strategi Inovasi Pembelajaran Sejarah dengan dosen pengampu Ricu Sidik. Di sini tujuan saya membuat video itu untuk melengkapi tugas kakak ini saya yaitu CBR, yang dimana saya akan menjelaskan sedikit tentang buku Menggagas Pendidikan Bermakna, yang dimana yaitu pendahuluan merekonstruksi pendidikan. Beberapa orang menyebutkan bahwa problema yang dihadapi pendidikan di Indonesia bagaikan penyakit kronis yang sudah menahun sehingga sangat sulit untuk menyembuhkannya. Komentar seperti itu terkesan pesimistik karena mengesankan bahwa problema begitu sulit dan seperti tidak ada jalan untuk menyembuhkan. Barangkali yang lebih bijak dikatakan bahwa problema pendidikan di Indonesia sangat serius sehingga diperlukan upaya sungguh-sungguh, sistematik, dan konsisten untuk memperbaikinya. Terus, bukti bahwa banyak problema dalam pendidikan rasanya tidak perlu diperdebatkan lagi, walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan orang tua juga mengikutkan anaknya untuk les ini dan itu. Toh rata nilai ujian nasional selalu saja rendah dan tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Bahkan ketika ada kebijakan yang mematok batas kelulusan 4,01, segera banyak yang protes. Mereka khawatir banyak siswa yang tidak lulus. Terlepas setuju atau tidak setuju terhadap adanya ujian nasional atau UN, batas kelulusan 4,01, yaitu analoginya adalah siswa cukup menguasai 40,01% bahan ajar untuk dapat lulus. Bukankah itu sangat rendah? Oke, kita masuk ke bab 1, yaitu untuk apa anak harus sekolah. Dalam sebuah kesempatan, saya pulang kampung untuk berlibur. Secara tak sengaja menjumpai fenomena yang sangat menarik, fenomena yang perlu direnungkan oleh siapa saja yang merasa peduli dengan dunia pendidikan. Kampung halaman saya berada di wilayah pedesaan perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah, jauh dari kebisingan kota dan merupakan daerah pertanian yang cukup subur. Didorong rasa ingin tahu, saya mendatangi mereka dan ikut nimbrung ngobrol bersama. Mereka ramah, mudah akrab, dan bahkan tampak senang saat saya bergabung sambil menanyakan hal ini dan itu. Mereka juga ganti bertanya tentang Surabaya, tempat saya selama ini tinggal. Dari obrolan santai, saya jadi tahu kalau ternyata mereka itu tetangga saya di kampung. Lanjut ke bab 2, itu mencermati orang-orang sukses. Sebenarnya apa yang kita inginkan ketika menyekolahkan anak, walau tidak terungkapkan secara eksplisit, setiap orang tua punya harapan tertentu pada saat menyekolahkan anaknya. Coba perhatikan ketika seorang ayah atau ibu tengah menimbang bayinya. Orang Jawa punya ungkapan besok gede bisa disawang. Artinya jika nanti sudah besar dapat dipandang, yaitu dapat menjadi kebanggaan keluarga. Pertanyaan yang muncul, bekal apa yang diperlukan agar orang dapat menggapai kehidupan yang sukses tersebut? Jika bekal atau kunci itu dapat ditemukan, kita sebagai orang tua dapat mengupayakan agar bekal tersebut dimiliki anak kita. Lanjut ke bab 3, yaitu life skill versus mata pelajaran. Meluruskan makna life skill. Ketika kali pertama saya menggunakan istilah life skill di dalam naskah pidato pengukuhan guru besar pada 14 Desember tahun 1998, banyak kawan mempertanyakan apa maknanya. Apakah itu sama dengan basic skill dalam konsep pendidikan vokasional atau skill dalam taksonomi Bloom? Sengaja digunakan istilah kecakapan sebagai kata Indonesia atau terjemahan dari skill dan bukan keterampilan. Hal ini semata-mata untuk menghindari penyempitan arti skill sebagai keterampilan manual.
Salah satu negara yang terletak serius dalam mengembangkan pendidikan kecakapan hidup atau life skill education adalah Hong Kong. Melalui Basic Education Curriculum with Built in Strike 2002, Hong Kong tampak berusaha menyempurnakan pendidikan dengan memasukkan life skill sebagai national learning goals yang ternyata isinya juga mirip dengan life skill yang kita hasilkan lewat proses edukasi seperti diuraikan di bab terdahulu. Selanjutnya, pendidikan akhlaknya pendidikan. Sejak beberapa tahun lalu, sering terdengar keluhan tentang rusaknya akhlak masyarakat. Bahkan ada tokoh senior kita yang mengatakan bahwa krisis multidimensional yang melanda bangsa ini terpangkal dari kritik akhlak. Kalau krisis akhlak itu belum dapat disembuhkan, tokoh senior tersebut pesimis krisis bangsa ini dapat diselesaikan. Kiai Abdul Ghamnastiar Dai Kondang dari Bandung menyebutkan manusia memiliki 3 potensi, yaitu potensi fisik, potensi akal, dan potensi hati. Tetapi potensi hati yaitu akhlak mengendalikan kedua potensi lainnya. Jika akhlaknya bagus, akhlak mengendalikan kedua potensi fisik dan potensi akal akan digunakan untuk tujuan yang baik. Sebaliknya, jika akhlaknya rusak, maka potensi fisik yang kuat dan potensi akal yang cemerlang akan digunakan untuk tujuan yang jahat. Mereka yang melakukan korupsi sampai miliaran bahkan triliun rupiah tentulah orang pandai, tetapi karena akhlaknya rusak, maka kepandaian itu digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan negara serta masyarakat. Selanjutnya, merancang pendidikan untuk kehidupan. Sekitar tahun 1999, saya diminta seorang kawan untuk merancang sebuah sekolah. Kawan yang berprofesi sebagai pengusaha tersebut ingin sekali memiliki sebuah sekolah yang bagus, sesuai dengan konsep pendidikan dan juga sesuai dengan perkembangan ke depan. Dia menegaskan bahwa pendirian sekolah tersebut bukan untuk maksud bisnis, tetapi semata-mata sebagai obsesi setelah berpengalaman menghadapi berbagai problema dengan pendidikan anak-anak. Saya menyanggupi dengan 3 usulan, yaitu dimulai dengan mendirikan SD, boleh merancang kurikulum sendiri, dari sarana dan prasarana sekolah harus mengikuti konsep pendidikan yang dirancang. Lanjut ke berikutnya, itu pendidikan haruslah konseptual dan bermakna. Suatu saat seorang wartawan bertanya, bagaimana mengetahui apakah suatu sekolah itu baik atau tidak? Dengan kelakar saya menjawab, sekolah yang baik adalah yang dapat membuat siswa kerasan di sekolah. Mendengar jawaban tersebut, wartawan muda itu menimpali, wah, kalau begitu sekolah dibuat santai saja ya Pak, biar anak senang. Jangan-jangan siswa yang hanya senang-senang tetapi tidak belajar apa-apa. Jawaban tersebut memang terkesan sederhana dan bahkan memang sengaja disederhanakan, tetapi saya yakin akan keabsahannya untuk menjawab atau memberikan penjelasan terhadap pertanyaan wartawan tersebut. Yang selanjutnya, siapa yang menilai hasil pendidikan? Beberapa tahun lalu, Museum Politeknik Elektronika Negeri ITS Surabaya atau PENS memenangkan lomba robot di Jepang melalui robot ciptaannya. Setelah mereka kembali ke tanah air, saya berusaha mengetahui siapa mereka, bagaimana proses mereka merancang. Dalam perkuliahan ketika berdiskusi dengan Direktur PENS, Dr. Insinyur Muhammad Nuh Dea, guru atau yang disebut guru besar yang pernah menjadi rektor ITS dan kini menjadi Mendiknas, atau saya mengatakan kalau saya menjadi direktur PENS, mahasiswa pemenang lomba robot itu akan saya wisuda dengan peringkat cum laude. Oke, sekian hasil penjelasan saya dari buku utama saja, yaitu Menggagas Pendidikan Bermakna. Saya lanjut ke strategi belajar mengajar.
Bab 1 yaitu pendahuluan. Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu oleh yang dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pengajaran. Harapan yang tidak pernah sirna dan selalu guru tuntut adalah bagaimana bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dikuasai oleh anak didik secara tuntas. Ini merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan oleh guru. Kesulitan itu dikarenakan anak didik bukan hanya sebagai individu dengan segala keunikannya, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang yang berbeda-beda. Paling sedikit, ada 3 aspek yang membedakan anak didik yang satu dengan yang lainnya, yaitu aspek intelektual, psikologis, dan biologis. Selanjutnya, hakikat, ciri, dan komponen belajar mengajar. Siapapun tidak akan pernah menyangkal bahwa kegiatan belajar mengajar tidak berproses dalam kehampaan, tetapi juga dengan penuh makna. Di dalamnya terdapat sejumlah norma untuk ditanamkan ke dalam ciri setiap pribadi anak didik. Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi dengan sengaja diciptakan. Guru lah yang menciptakan untuk membelajarkan anak didik. Guru yang mengajar dan anak didik yang belajar. Perpaduan dari kedua unsur manusiawi ini lahir terinteraksi edukatif dengan pemanfaatan bahan sebagai medium. Di sana, semua komponen pengajaran diperankan secara optimal guna mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan. Bab keempat yaitu berbagai pendekatan dalam pembelajaran mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung telah terjadi interaksi yang bertujuan. Guru dan anak didik lah yang menggerakkannya. Interaksi yang bertujuan disebabkan guru lah yang memaknainya dengan menciptakan lingkungan yang bernilai edukatif demi kepentingan anak didik dalam mengajar. Guru ingin memberikan layanan yang menyenangkan dan menggairahkan. Guru berusaha menjadi pembimbing yang baik dengan peranan yang arif dan bijaksana, sehingga tercipta hubungan dua arah yang harmonis antara dua guru dan anak didik. Ketika kegiatan belajar mengajar ini berproses, guru harus dengan ikhlas dan bersikap dan berbuat, serta memahami anak didiknya dengan segala konsekuensinya. Semua kendala yang terjadi dan dapat menjadi penghambat jalannya proses belajar mengajar, baik yang berpangkal dari perilaku anak didik maupun yang bersumber dari luar diri anak didik, harus guru hilangkan dan bukan membiarkannya, karena keberhasilan belajar mengajar lebih banyak ditentukan oleh guru dalam mengelola kelas. Di sini ada 6 struktur dan sifat-sifat kelompok. Sedang sifat-sifat kelompok itu adalah: A. Suatu multipersonality dengan ketingkatan keakraban tertentu. B. Suatu sistem interaksi. C. Suatu organisasi atau struktur. D. Merupakan suatu motif tertentu untuk tujuan bersama. E. Merupakan suatu kekuatan atau standar perilaku tertentu. F. Pola perilaku yang dapat diobservasi yang disebut kepribadian. Akhirnya, guru dapat memanfaatkan pendekatan kelompok demi untuk kepentingan pengelolaan pembelajaran pada umumnya dan pengelolaan kelas pada khususnya.
Bab 5. Kependudukan, pemilihan dan penentuan metode dalam pengajaran. Kedudukan metode dalam belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang dilahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik dengan seperangkat teori dan pengalaman yang dimiliki. Guru gunakan untuk bagaimana mempersiapkan program pengajaran dengan baik dan sistematis. Salah satu usaha tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut sambil bagian dari keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Kerangka berpikir yang demikian bukanlah suatu hal yang aneh, tapi nyata dan memang betul-betul diberikan oleh seorang guru. Selanjutnya, keberhasilan belajar mengajar. Pengertian keberhasilan. Untuk menyatakan bahwa proses belajar mengajar dapat dilakukan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Namun, untuk menyamakan persepsi, sebaiknya kita berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah disempurnakan, antara lain bahwa suatu proses belajar mengajar tentang suatu bahan dan pengajaran yang dinyatakan berhasil apabila tujuan instruksional khususnya dapat tercapai. Untuk mengetahui tercapainya tidaknya TIK, guru perlu mengadakan tes formatif setiap selesai menyajikan suatu bahan kepada siswa. Penilaian formatif ini untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai tujuan instruksional khusus TIK yang ingin dicapai. Penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Pengertian media. Sebelum uraian ini sampai pada penggunaan media oleh guru dalam proses belajar mengajar, ada baiknya dipahami apa maksud media itu sebenarnya. Kata media berasal dari kata Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantaraan atau pengaturan. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Bila media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Beberapa teknik mendapatkan umpan balik. Pada bagian terdahulu telah disinggung bahwa pola umum terjadinya interaksi belajar mengajar adalah terjadinya interaksi antara tiga unsur, yaitu guru, bahan, dan anak didik. Bahan sebagai isi dari proses belajar mengajar disampaikan guru untuk diterima oleh anak didik. Bahan belajar di sini sebagai perantara untuk terjadinya interaksi belajar mengajar antara murid dan guru. Itu berarti tanpa bahan tidak terjadi interaksi belajar mengajar. Apa yang harus guru ajarkan kepada anak didik bila guru tidak mempunyai bahan yang disampaikan kepada anak didiknya tersebut? Bahan yang dalam perjalanan. Karena itu, bahan merupakan unsur yang penting dalam kegiatan pengajaran. Pengembangan variasi mengajar. Pada dasarnya semua orang tidak menghendaki adanya kebosanan dalam hidupnya. Sesuatu yang membosankan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Merasakan makanan yang sama terus-menerus akan menimbulkan kebosanan. Melihat film yang sama 2 kali saja, orang sudah tidak mau, juga karena bosan. Orang akan lebih suka bila hidupnya itu diisi dengan penuh variasi dalam arti yang positif. Yang terakhir itu pengolahan kelas. Masalah pokok yang dihadapi guru, baik pemula maupun sudah berpengalaman dalam pengolahan kelas, aspek yang paling sering diskusikan oleh penulis proporsional adalah para pengajar juga pengelola kelas. Mengapa demikian? Jawaban sederhana. Pengolahan kelas merupakan masalah tingkah laku
yang berkompleks, dan guru menggunakan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga anak didik dapat mencapai tujuan pengajaran secara efisien dan memungkinkan mereka dapat belajar. Dengan demikian, pengolahan kelas yang efektif adalah syarat bagi pengajaran yang efektif. Tugas utama yang paling sulit bagi guru adalah pengolahan kelas. Lebih tidak ada satupun pendekatan yang dikatakan paling baik. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan saya menjelaskan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.